الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Bismillah. Qala rahimahullah, telah berkata oleh Al-Imam Ibn Asakir rahimahullah, qadirun ala ma yasha. Qadirun, maha kuasa dia Allah, ala ma yasha'u, atas sesuatu yasha'u yang berkehendak oleh Allah. Asyarhu, Allah tabaraka wa ta'ala lahu, baginya Allah, qudratun, sifat qudrah, syamilatun, yang menyeluruh, yang mencakup. Yuhdithu, mengadakan oleh Allah, biha, dengannya sifat qudrah, al-asya'a, akan segala sesuatu. Fala yu'jizuhu, maka tidak melemahkan akan Allah syai'un, oleh suatu apapun. Wala yahtaju, dan tidak membutuhkan oleh Allah, ila isti'anatin bighairihi, kepada meminta pertolongan atau bantuan, bighairihi, dengan selainnya Allah. Kama qala, sebagaimana telah berfirman oleh Allah fi muhkamit tanzil, dalam muhkam Al-Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in qadir, atas setiap sesuatu, qadirun, itu maha kuasa. Wala yalhaqu, dan tidak mendapati qudratahu, akan sifat qudrah Allah, naqsun, oleh kekurangan, au dha'fun, atau kelemahan, au ajzun, atau kelemahan, sama maknanya. Bal, tetapi qudratuhu, qudrahnya Allah, tammatun, itu sempurna. Kama qala, sebagaimana telah berfirman oleh Allah fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an Al-Karim, innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaqu, dialah Allah ar-razzaq, maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, Dzul quwwati, pemilik kekuatan, al-matin, yang sangat dahsyat atau sangat agung. Catatan penting, tambahan, sifat qudrah Allah hanya terkait dengan perkara jaiz aqli. Yang dimaksud hanya memberikan pengaruh terhadap perkara jaiz aqli. Jaiz aqli atau mungkin aqli, yaitu perkara yang ada dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sifat qudrah Allah tidak ta'alluq dengan
perkara wajib aqli, juga tidak ta'alluq dengan perkara mustahil aqli. Mengapa? Karena wajib aqli itu tidak boleh tidak ada, wajib adanya. Nah, sementara qudrah Allah itu tugasnya, wazifatul qudrah itu apa? Al-ijad atau al-i'dam, mengadakan atau meniadakan. Nah, sementara perkara wajib aqli itu adalah perkara yang tidak boleh tidak ada, wajib adanya. Karena itu sifat qudrah Allah tidak ta'alluq dengan perkara wajib aqli. Demikian pula tidak ta'alluq dengan perkara mustahil aqli. Sebab perkara mustahil aqli itu perkara yang tidak diterima oleh akal akan keberadaannya, tidak boleh diadakan. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, perkara yang tidak dapat digambarkan oleh akal akan keberadaannya. Perkara mustahil itu tidak boleh ada. Nah, sifat qudrah Allah tidak ta'alluq dengan perkara mustahil aqli. Itu tadi oleh karena wazifatul qudrah, tugas daripada sifat qudrah Allah itu yaitu apa? Al-ijad atau al-i'dam, mengadakan atau meniadakan. Sementara perkara mustahil aqli itu tidak boleh diadakan. Dapat dipaham tidak? Karena itu tidak boleh dikatakan misalkan kuasakah Allah untuk menciptakan Allah yang lain. Na'udzubillah. Itu perkataan menyesatkan. Tidak boleh dijawab iya, tidak boleh dijawab tidak. Tetapi jawabannya, pertanyaanmu itu terkait dengan perkara mustahil aqli. Sifat qudrah Allah tidak terkait atau tidak memberikan pengaruh terhadap perkara mustahil aqli. Barang mustahil aqli itu barang yang tidak diterima keberadaannya, karena itu jangan diadakan. Dan sifat qudrah Allah tidak ta'alluq dengan perkara mustahil aqli semacam itu. Nah, jadi sifat qudrah Allah itu hanya ta'alluq dengan apa? Perkara jaiz aqli, yaitu perkara yang adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Alam ini misalkan dengan segala isinya adalah perkara jaiz aqli. Manusia misalkan bagian dari perkara jaiz aqli. Apabila timbul pertanyaan, kuasakah Allah menciptakan jumlah manusia 1000 kali lipat dari yang ada sekarang ini? Kuasa, mudah bagi Allah. Kuasakah Allah menciptakan bumi lebih besar daripada apa yang ada sekarang ini? Kuasa bagi Allah, mudah bagi Allah. Karena itu perkara apa? Jaiz aqli. Dapat dipaham? Nah, ini yang dimaksud dalam bait yang kita hafalkan dalam Jawharatut Tauhid, fa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Lanjut. Qala rahimahullah, lahul mulku, lahu baginya Allah al mulku, kerajaan atau kekuasaan. Asyarhu ay artinya lahu baginya Allah as-sultanut tammu, kerajaan yang sempurna, kekuasaan yang sempurna, alladzi la yunazi'uhu, yang tidak menandinginya akan Allah, fihi di dalamnya as-sultan, munazi'un oleh orang yang menandingi, oleh siapa yang menandingi.
Wa mulkuhu ta'ala, dan kerajaannya Allah ta'ala ghairul mulkil makhluqi, bukan kerajaan makhluk. Bukan kerajaan makhluk, alladzi yu'tihi, yang yu'tihi memberikan oleh Allah, hi akan al-mulk, man yasha'u akan orang, yasha'u yang berkehendak oleh Allah, min ibadihi dari para hambanya. Lianna hadza, karena sungguhnya ini al-mulk, al-mulk al-makhluk, kerajaan yang diciptakan. Ulangi lagi dari atas itu. Wa mulkuhu, dan kerajaan ya Allah Ta'ala ghairul mulkil makhluki, bukan kerajaan makhluk, kerajaan yang diciptakan. Alladzi yu'tihi, yang memberikan oleh Allah, hi akan al-mulk, man yasha'u akan orang, yasha'u yang berkehendak oleh Allah, min ibadihi dari para hambanya. Lianna hadza, karena sesungguhnya ini al-mulkul makhluk, yazulu, itu hilang, itu binasa. Kerajaan pada makhluk habis, kerajaan Allah tidak binasa. Kekuasaannya terhadap atau sifat al-mulk baginya, kerajaannya itu tidak binasa. Wa qala rahimahullah, walahul ghina, walahu, dan baginya Allah al-ghina, kekayaan. Asyarhu ay al-qiyamu bi nafsihi, artinya al-qiyam bi nafsihi. Makna al-ghina bagi Allah itu dia al-qiyamu bi nafsihi. Apa artinya al-qiyamu bi nafsihi? Ay, artinya la yahtaju, tidak membutuhkan oleh Allah, ila ghairihi, kepada selain Allah. Wa huwal ghaniyyu, dan dia Allah al-ghaniyyu, yang maha kaya. Kama sama, sebagaimana telah menamakan oleh Allah nafsahu, akan zatnya, fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Warada, dan telah datang zikrul ghaniyyi, penyebutan al-ghani, nama Allah al-ghani, fi hadisin, fi hadisi zikri tis'atin wa tis'ina asman, dalam hadis penyebutan 99 nama Allah. Rawahu, telah meriwayatkan akan hadis penyebutan 99 nama Allah, Ibnu Hibban, oleh Ibnu Hibban, wa Tirmidzi, dan oleh At-Tirmidzi, wal Baihaqi wa ghairuhum, dan oleh Al-Baihaqi wa ghairuhum, dan selain mereka. Wala'alla, dan kemungkinan, ma fi ba'dhin nusakhi, apa yang dalam sebagian salinan kitab, min dzikril ghina'i, dari penyebutan al-ghina'i, min tahrifi ba'dhin nusakhi, dari kesalahan atau penyelewengan sebagian para penyalin naskah, yang dimaksud penulis. Jadi tidak benar kalau disebut al-ghina, tapi al-ghani, karena al-ghina itu sifat Allah al-ghani.
Kalau disebut al-ghina itu lahu al-ghina dan bukan al-ghina'u dengan mad, bukan, tapi al-ghina. Qala rahimahullah, telah berkata oleh Ibn Asakir rahimahullah, walahul izzu, walahu dan bagi Allah al-izzu, kemuliaan, segala kemuliaan dan keagungan. Asyarhu annahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azizun, itu maha mulia atau maha kuasa. Kama qala, sebagaimana telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wallahu azizun, dan Allah azizun maha kuasa. Dzuntiqam, pemilik kekuasaan menundukkan. Qala al-Halimiyu, telah berkata oleh al-Halimi, wa ma'nahu, dan maknanya al-aziz alladhi la yusalu ilaihi, alladhi yang la yusalu tidak dikuasai kepadanya atau atasnya, artinya tidak dikalahkan oleh siapapun. Wala yumkinu, dan tidak mungkin idkhalu makruhin, memasukkan perkara makruh yang buruk, alaihi, atasnya Allah. Wa qala al-Khattabi, dan telah berkata oleh al-Khattabi, al-aziz, makna al-aziz huwa, dia, al-aziz alladzi la yughlabu, yang tidak dikalahkan atau tidak ditundukkan. Zakarahu, telah menyebutkan hu akan makna alladzi la yughlabu al-Hafizul Baihaqi, oleh al-Hafiz al-Baihaqi. Qala rahimahullah, telah berkata oleh Ibn Asakir rahimahullah, wal baqa'u, dan al-baqa', lahul izzu wal baqa', al-baqa', kekal. Asyarhu anna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala mausufun, disifati bil baqa'i, dengan kekal. Wa huwa, dan dia Allah, wa huwa, dan dia al-baqa', wa huwa, dan dia al-baqa'u, istimrarul wujudi, istimrarul wujudi, itu berlangsungnya wujud, keberadaan, bila turu'i fana'in, dengan tanpa kedatangan kepunahan. Wa baqa'uhu ta'ala, dan baqa'nya Allah Ta'ala wajibun, itu wajib, aqlan, secara akal. La yajuzu, tidak boleh, fil aqli, pada akal, khilafuhu, oleh menyalahinya. Fala baqi bihadzal ma'na, maka tidak ada yang kekal, bihadzal ma'na, dengan ini makna, pada hak Allah, illa huwa, kecuali dia Allah. Wa ammal jannatu, dan adapun surga, wan naru, dan neraka, famin haitsu dzatuhuma, maka dari segi zat keduanya, al jannatu wan nar, yajuzu, boleh, alaihima, atas keduanya, al fana'u, oleh kepunahan atau kebinasaan, kehancuran, aqlan, secara akal. Umpama punah
surga dan neraka itu secara akal dapat diterima. Lakinnahuma akan tetapi keduanya al-jannatu wan naru baqiyatani kekal keduanya biibqaillahi dengan dikekalkan oleh Allah lahuma bagi keduanya. Amma baqaullahi adapun baqa Allah fazatiyun maka dengan zatnya yang dimaksud la syai'a aujaba lahu dzalika itu pengertian zatiyun. Tidak ada sesuatu yang mewajibkan sifat kekal tersebut baginya. Artinya kekalnya Allah bukan dengan sebab dikekalkan oleh sesuatu yang lain. Adapun surga dan neraka keduanya kekal karena dikekalkan oleh Allah. Nah, sehingga jelas berbeda antara baqa Allah dengan baqanya surga dan neraka. Dapat dipahami ya? Sering kita bahas ini. Nah, jadi wajib berkeyakinan bahwa surga dan neraka kekal tanpa penghabisan. Orang yang berkeyakinan neraka akan punah seperti keyakinan sesat Ibnu Taimiyah yang kemudian ini diikuti oleh golongan Wahabiyah. Orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang ini, mereka yang sekarang ngaku dirinya Salafi, kata mereka neraka akan punah. Nauzubillah. Maka itu adalah keyakinan sesat. Bahkan itu termasuk keyakinan kufur, jelas menyalahi Al-Quran. Nauzubillah. Nauzubillah. Adapun bedanya kekalnya Allah dengan kekalnya surga dan neraka, bahwa surga dan neraka kekal keduanya karena dikekalkan oleh Allah. Adapun kekalnya Allah maka tidak ada yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Nah, itu bedanya. Itu yang dimaksud dengan baqaullahi zatiyun. Artinya apa? La syai'a aujaba lahu dzalika. Tidak ada suatu apapun yang mewajibkan bagi Allah dzalika akan kekal tersebut. Memang sifat Allah adanya demikian. Lanjut. Wa yalzamu dan lazim mesti min baqaihi dari kekalnya Allah, baqau sifatihi oleh kekalnya sifat-sifatnya Allah. Artinya zat Allah kekal. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah juga kekal. Paham ya? Zat Allah artinya apa? Hakikat Allah. Bukan artinya benda. Zat Allah bukan artinya tubuh atau fisik. Zatullah artinya haqiqatullah. Zat Allah kekal. Maka demikian pula sifat-sifat Allah juga kekal tanpa penghabisan. Min kudratin daripada sifat kudrah, wa ilmin dan sifat ilmu, wa sam'in dan sifat sam', wa basarin dan sifat basar, wa masyiatin dan masyiahnya Allah, sifat masyiah atau iradah Allah, wa ghairi dzalika dan selain daripada itu, daripada sifat-sifat Allah. Semua itu adalah kekal dengan kekekalan zatnya. Karena mustahil zatnya kekal lalu sifatnya baharu atau punah, mustahil. Oleh karena sifat itu, sifat Allah itu qaimatun bizzat, tetap dengan zat Allah. Yang namanya sifat itu tetap dengan zat. Zat Allah qadim, tiada bermula. Sifat-sifat Allah juga qadim, tiada bermula.
Zat Allah baqi, kekal tanpa penghabisan. Demikian pula sifat-sifatnya baqiyatun, kekal tanpa penghabisan. Lanjut. Qala rahimahullah, berkata oleh Imam Ibn Asakir rahimahullah, walahul hukmu, dan bagi Allah al-hukmu, hukum, segala hukum mutlak. Annahu subhanahu wa ta'ala, bahwa asyarhu, ini penjelasan, annahu, sungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala, yahkumu, menghukumi atau menetapkan hukum oleh Allah, bima, dengan sesuatu, yuridu, yang berkehendak oleh Allah. Tambahan sedikit, Syekh Maulana Syekh Al-Imam Al-Hafiz Syekh Abdullah Al-Harari dalam mensyarah makna al-hukmu bagi Allah dalam Durratul Bahiyah, syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, boleh jadi yang dimaksud al-hukmu adalah al-hukmu takwini atau al-hukmu at-taklifi. Jadi penyebutan hukum itu milik Allah mutlak, boleh jadi yang dimaksud adalah al-hukmu at-takwini. Hukum takwini itu apa? Hukum alam ini, hukum pada alam ini, menetapkan ketentuan-ketentuan oleh Allah pada alam ini. Nah, itu tidak ada yang dapat mencegahnya, tidak ada yang dapat menghindarinya atau merubahnya. Atau yang kedua, yang dimaksud hukum adalah al-hukmu at-taklifi, yaitu hukum-hukum yang 5 daripada perkara wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Bahwa ketetapan hukum-hukum tersebut adalah mutlak milik Allah. Allah mewajibkan satu perkara seperti apa yang dikehendaki olehnya. Allah mengharamkan suatu perkara seperti apa yang dikehendaki olehnya. Tidak ada yang dapat membangkangnya atau i'tirad, membantahnya terhadapnya. Lanjut. Qala rahimahullah, wal qada'u lahul hukmu wal qada', dan baginya Allah al-qada'u. Apa makna al-qada'? Syarhu, penjelasan, al-qada'u huwa al-khalqu. Al-qada' artinya al-khalqu, penciptaan. Yang dimaksud bahwa segala apapun selain Allah adalah ciptaan Allah. Jadi kata qada, al-qada'u yang dimaksud al-khalq, artinya penciptaan. Bahwa hakikat segala apapun, segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Artinya Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ini makna qada dengan makna al-khalq, artinya penciptaan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, faqadahunna sab'a samawat, faqadahunna, maka menciptakan oleh Allah, hunna, akan langit-langit, sab'a samawatin, 7 lapis langit. Nah, makna qada dalam ayat ini ay khalaqa. Qadahunna artinya khalaqahunna sab'a samawat. Wal makna, dan maknanya, annahu, sungguhnya dia Allah azza wa jalla, yakhluqu, menciptakan oleh Allah, ma, akan sesuatu, yasha'u, yang berkehendak oleh Allah, fayubrizuhu, maka menampakkan oleh Allah
hu akan ma minal adami dari ketiadaan ilal wujudi kepada keberadaan. Nah ini makna al-khalqu, yaitu apa? Al-ibraz minal adami ilal wujud. Satu, wa ya'ti dan datang al-qada'u oleh al-qada' bimakna al-amri dengan makna al-amr, perintah. Jadi makna al-qada' tadi satu. Yang pertama dalam makna apa? Al-khalq. Juga pengertian al-qada' dengan makna dapat pula dalam makna al-amr, perintah. Kama qala ta'ala, sebagaimana telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada, nah yang dimaksud qada dalam ayat ini artinya apa? Amara, dan telah memerintah rabbuka oleh Tuhanmu wahai Muhammad, alla ta'budu, bahwa janganlah menyembah oleh kalian illa iyyahu, kecuali kepada Allah, wa bil walidaini, dan dengan kedua orang tua, ihsana, hendaklah berbuat baik. Ayat ini tambahan sedikit memberikan penegasan betapa orang tua itu memiliki kedudukan besar, hingga penyebutan perintah berbuat baik kepada keduanya disebutkan setelah penyebutan kewajiban beribadah kepada Allah dalam ayat ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Makanya kedua orang tua itu memiliki keramat. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu belangsak hidupnya, dan bahkan kebanyakannya itu belangsak di dunia sebelum di akhirat. Jadi di dunia sudah ditampakkan itu belangsaknya. Bahkan banyak kasus dibayarnya kontan. Masya Allah, dibayarnya apa? Kontan. Di dunia ini bukan ditempokan, bahkan kontan. Saat seseorang durhaka kepada orang tua, saat itu kontan dia mendapatkan apa? Balasannya. Nauzubillah. Makanya ngeri gitu. Harus berbuat baik kepada orang tua itu. Nah, makna ayat ini, wa qada rabbuka ay amara rabbuka, telah memerintah rabbuka oleh Tuhanmu, alla ta'budu, bahwa janganlah menyembah oleh kalian atau beribadah oleh kalian illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Wa ala misli dzalika, dan di atas seumpama demikian itu, yuhmalu, dibawakan atau diberlakukan, qauluhu, akan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bacanya harokatnya ni, liya'budun, asalnya liya'buduni. Wa ma khalaqtu, nah yang dimaksud dengan ayat ini, dan tidaklah menciptakan oleh aku, kata Allah, al jinna, akan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk aku perintah mereka beribadah kepadaku. Ai, ini maksud ayat, ai illa, kecuali li'amurahum, untuk aku perintahkan hum, akan mereka, al jin wal ins, bi'ibadati, dengan ibadah kepadaku. Untuk aku perintahkan. Ini ingat-ingat makna ayat ini. Liya'budun ay li'amurahum bi'ibadati. Walaisal ma'na, dan bukanlah makna ayat, annahu, sesungguhnya dia Allah, sya'a, telah berkehendak oleh Allah, likullim minhum, bagi setiap dari mereka, al-ins wal jin,
ayya'budahu, untuk beribadah oleh kullin minhum, akan Allah, beribadah akan Allah. Li'annahu, karena sungguhnya, law syaa, jika berkehendak oleh Allah, ayya'budahu, untuk beribadah oleh mereka, hu, akan Allah, kulluhum, oleh seluruh mereka, wala ya'budu, dan tidak beribadah oleh mereka, ghairahu, akan selain Allah, lama wujida kafirun, maka tidak didapati adanya orang kafir. Jadi ingat-ingat, jangan dimaknai illa liya'budun, untuk aku kehendaki mereka beribadah kepadaku. Jangan dimaknai begitu. Oleh karena ayat ini jika dimaknai demikian itu, maka berarti ada kehendak Allah yang tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki semua makhluk ini supaya beribadah kepadanya, lah buktinya ada nggak yang tidak beribadah kepada Allah? Orang-orang kafir tidak beribadah kepada Allah. Nah, jadi kalau diartikan berkehendak terhadap semuanya untuk beribadah kepada Allah, nyatanya ada yang tidak beribadah kepada Allah, maka berarti ada kehendak Allah yang tidak terlaksanakan, dan itu mustahil bagi Allah. Nah, karena itu ini juga sering kita bahas, harus difahami dengan benar antara al-amru wal masyiah, perintah Allah dan kehendak Allah. Ini dua perkara yang berbeda. Dua perkara yang berbeda. Apa yang dikehendaki oleh Allah belum tentu diperintah olehnya. Demikian pula apa yang diperintah olehnya belum tentu dikehendaki oleh Allah. Masih ingat gak ini? Kebaikan dengan perintah Allah dan dengan kehendaknya, dengan masyiahnya. Keburukan dengan kehendak Allah tapi tidak dengan perintahnya. Ingat tidak? Nah, kekufuran yang terjadi pada alam ini, kejahatan, kemaksiatan, terjadinya dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Tetapi Allah tidak memerintah kepadanya. Nah, ini pahami ini, bagian ini penting ini. Tidak boleh dikatakan kejahatan, kemaksiatan, kekufuran, tidak boleh dikatakan bukan dengan kehendak Allah. Ini perkataan salah ini dan sesat. Kalau dikatakan ada pada alam ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah dan itu nyata ada, maka berarti Allah dikalahkan oleh keberadaan sesuatu tersebut. Paham tidak? Kalau dikatakan ada sesuatu pada alam ini, ada sesuatu pada alam ini yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh Allah, lah berarti Allah dikalahkan dengan keberadaannya. Paham tidak? Maka mustahil adanya sesuatu pada alam ini yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh Allah. Gak benar itu katakan begitu. Adanya jin, adanya iblis, adanya kekufuran, adanya kefasikan, adanya kemaksiatan dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Nah, bedanya kalau kekufuran, kefasikan, kemaksiatan tidak dengan perintahnya. Paham? Tapi kalau kebaikan dengan kehendak Allah dan dengan perintahnya. Nah, dapat dipahami nih. Jadi pahami nih antara iradah Allah dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah.
Ini yang dimaksud dalam Jauharatul Tauhid yang kita hafalkan, yang sudah kita sering bahas ini. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman war ridha kama sabat. Nah, lebih detail lagi sudah kita bahas itu terkait bahwa jelas berbeda antara al-amr dengan al-masyiah. Lanjut. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, walau syaa rabbuka, walau syaa, dan jika berkehendak rabbuka oleh Tuhanmu wahai Muhammad, la amana, benar-benar beriman, maka benar-benar beriman, mau fil ardi, oleh siapa yang ada di bumi, kulluhum, seluruh mereka, jami'a. Afa anta tukrihun nasa, adakah engkau memaksa semua manusia, hatta yakunu mu'minin, sehingga menjadi mereka orang-orang mukmin. Artinya tidak bisa, karena Allah berkehendak menjadikan sebagian hambanya mukmin, sebagian yang lainnya kafir. Ya, itu dapat dipaham. Maknanya firman Allah, al-qulubu, hati-hati atau segala hati, laisat biyadika ya Muhammadu, bukanlah pada kekuasaanmu wahai Muhammad. Innama, tetapi, dia al-qulub biyadillahi, itu pada kekuasaan Allah. Walau sya'allah, maka apabila berkehendak oleh Allah, al-ihtida'a, akan petunjuk, likullin nasi, bagi setiap manusia, lakanu, maka benar adanya mereka, kulluhum, seluruh mereka, min ummatil imani, dari umat beriman. Walakin Allah, akan tetapi Allah, lam yasha, tidak berkehendak oleh Allah, dzalika, akan demikian itu, al-ihtida likullin nas. Fasara, maka jadilah, ba'dun, sebagian, mukminin, orang-orang mukmin, fasara ba'dun, dan menjadi ba'dun, sebagian, kafirin, orang-orang kafir. Itu semua dengan kehendak Allah. Bedanya iman dengan perintahnya, kufur tidak dengan perintahnya. Iman dicintai olehnya, kufur tidak dicintai olehnya. Kejadiannya pada alam ini dengan kehendaknya dan dengan ciptaannya. Nah, begitu. Gitu ya, ingat-ingat itu, supaya dibedakan antara al-amru wal masyiah. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Fakhruddin Ibn Asakir rahimahullah, i'lam arsyadana Allah wa iyyaka, annahu yajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkihi, khalaqa al-'alama bi asrihi al-'ulwiyya was-sufliyya wal-'arsha wal-kursiyya was-samawati wal-ardha فيهما ما بينهما. جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر
ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فعال لما يريد قادر على ما يشاء له الملك وله الغنى وله العز والبقاء وله الحكم والقضاء وله الأسماء الحسنى لا مانع لما قضى ولا مانع لما أعطى يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان أول الأكوان ويبدأ الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان ولا يشغله شعر عن شعر ولا يلحقه وهم ولا يختلفه عقل ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل بالنفس ولا يتصور بالوهم ولا يتكيف بالعقل لا تلحقه الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا إله إلا الله.